Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, seiring langkah Presiden Joko Widodo yang kembali melakukan perombakan kabinet di ujung masa jabatannya, pihak istana pun buka suara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengungkapkan alasan perombakan kabinet demi mendukung transisi pemerintahan agar berjalan baik, lancar, dan efektif. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jelang akhir jabatannya. Reshuffle kabinet kali ini mencakup pelantikan 3 menteri dan 1 wakil menteri. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Wakil Menkominfo. Selain itu, Presiden juga mengangkat 3 kepala badan, yakni Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perombakan sejumlah nama dalam pemerintahan itu pun menuai pertanyaan karena dilakukan oleh Presiden Jokowi 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Terkait hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengungkapkan alasan dibalik perombakan kabinet oleh Presiden Jokowi di penghujung jabatannya. Menurut Ari, reshuffle kabinet merupakan upaya untuk mempermudah transisi pemerintahan era Jokowi ke Prabowo yang tak lama lagi akan dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024. Pihak istana menyebut reshuffle dilakukan demi mendukung transisi pemerintahan berjalan baik, lancar, dan efektif. Sebagai informasi, dalam reshuffle terbaru sejumlah nama dilantik menjadi menteri dan wakil menteri di ujung pemerintahan Joko Widodo, misalnya Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri ISDM, Rosan Ruslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Supratman Andi sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas bagaimana kemudian langkah Presiden Joko Widodo yang kembali melakukan reshuffle menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pada Senin 19 Agustus 2024. Atau kita bisa katakan ya pemirsa, 2 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ya, meski reshuffle kerap dilakukan Jokowi sejak menjabat pada 2014, pergantian menteri kali ini berbeda karena dilakukan tadi seperti yang sudah saya sebutkan hanya 2 bulan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Terkait dengan aksi reshuffle, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai tidak ada penjelasan terkait alasan Jokowi mereshuffle kementerian tertentu hanya 2 bulan sebelum ia lengser. Ia juga tidak menemukan urgensi pengangkatan Wamenkominfo baru Angga Raka Prabowo di saat Menkominfo Budi Ari telah didampingi Wamenkominfo Nezar Patria sejak 2023. Namun ia meyakini pergantian dalam kabinet Jokowi dilakukan sebelum ia lengser untuk menyiapkan keberlanjutan pemerintah periode berikutnya. Di sisi lain, pengamat juga memandang keputusan reshuffle kabinet dilakukan Jokowi untuk mengakomodasi pihak-pihak yang telah membantu pekerjaan politik Jokowi Prabowo. Sebab diketahui ada beberapa orang terdekat dari keduanya yang masuk dalam susunan kabinet terbaru. Meski langkah Jokowi menyiapkan keperluan pemerintah periode selanjutnya yang dipimpin Prabowo dinilai masuk akal, pengamat tetap mewanti-wanti ada risiko dari upaya kesinambungan transisi pemerintahan tersebut. Sementara itu, pemirsa, bagaimana dengan respons dari dunia usaha atau kalangan pengusaha terkait dengan reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi? Berikut kita simak informasinya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menilai reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo diperlukan demi melancarkan transisi ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menuturkan, dunia usaha mendukung stabilitas transisi pemerintahan terpilih. Menurutnya, hal ini demi menjaga iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, dapat memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor untuk menjalankan roda perekonomian nasional. Arsyad menambahkan bahwa Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam perekonomian dan juga sebagai organisasi wadah perwakilan dunia usaha siap berkolaborasi dan mendukung para menteri dan kepala badan dalam menjalankan tugas. Ketua Kadin percaya bahwa dengan sinergi dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, Indonesia akan semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global.
Selain itu, pihaknya akan terus bergotong royong untuk Indonesia Maju, khususnya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan visi Indonesia Emas 2045. Tim Liputan IDX Channel. Ya, nama-nama yang kemarin akhirnya dilantik sebagai menteri, kemudian wakil menteri dan juga kepala badan sebetulnya sudah cukup familiar ya di tengah masyarakat. Terutama jika kita lihat kedua pos yang memang namanya muncul dalam beberapa waktu belakangan. Ada Menteri SDM yang baru yakni Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Investasi yang kemudian menggantikan posisi Bahlil Lahadalia yakni Rosan Ruslani. Di mana tadi menyambung tadi pemirsa kalangan pengusaha ini menyambut positif pelantikan Rosan Ruslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Hal tersebut mempertimbangkan latar belakang Rosan yang sudah lama meniti karir sebagai pengusaha dan latar belakang sebagai birokrat pada jabatan sebelumnya. Ya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan dengan latar belakang Rosan Ruslani sebagai mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, maka sudah mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Karena itu pelaku usaha menyatakan siap bekerja dengan pemerintah untuk mendorong kinerja perekonomian nasional. Ia juga menyoroti kinerja Menteri Investasi ataupun Kepala BKPM sebelumnya yakni Bahlil Lahadalia, di mana menurutnya Bahlil sudah berupaya melakukan perbaikan proses perizinan, di mana hal tersebut dilakukan agar kemudian memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Kinerja investasi pun terus dipacu sebab berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum, dunia usaha mendukung stabilitas transisi pemerintahan terpilih agar menjaga iklim usaha yang kondusif sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan juga investor untuk menjalankan roda perekonomian nasional. Ya, meski pengusaha menyambut positif aksi reshuffle kabinet, namun bagaimana perkiraan respons pasar terhadap dengan hal ini? Apakah ini menjadi sentimen negatif oleh para pelaku pasar? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk merombak Kabinet Indonesia Maju menjelang berakhirnya masa pemerintahannya dinilai dapat meningkatkan risiko pasar. Adanya perubahan regulasi menjadi kekhawatiran utama. Executive Director Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal mengatakan, sekalipun terbit regulasi yang punya sentimen positif pasca reshuffle, pasar akan tetap berhati-hati dan melihat adanya ketidakpastian. Sebab regulasi itu belum menjamin keberlangsungan di masa mendatang. Selain itu, Senior Researcher CSIS Denny Friawan menilai reshuffle kabinet akan berdampak secara tidak langsung ke perekonomian. Pasar akan merespons dengan khawatir di sisa masa pemerintahan Jokowi yang sekitar 2 bulan lagi. Adapun sebagai informasi, Senin 19 Agustus 2024 telah dilaksanakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Posisi Menkumham yang sebelumnya dijabat oleh Yasona Lauli kini diisi oleh Supratman Andi Aktas. Posisi Menteri SDM yang sebelumnya dijabat oleh Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi BKPM Bahlil Lahadalia digantikan oleh Rosan Ruslani. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih terkait dengan aksi reshuffle Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2024, Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengkritik langkah Presiden Jokowi yang merombak ulang kabinet dan membentuk lembaga baru di penghujung masa jabatannya. Menurutnya langkah tersebut bisa memicu sentimen negatif dari pasar bila menteri yang baru dilantik kemudian meluncurkan ataupun menelurkan kebijakan kontroversial di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Sementara itu bagaimana dengan pasar saham pemirsa? Apakah aksi reshuffle kabinet oleh Presiden baru-baru ini turut menjadi katalis bagi pasar saham? Direktur of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus menyampaikan bahwa dampak reshuffle kabinet terhadap pasar saham Indonesia masih terbatas. Adapun transisi yang terjadi saat ini menurutnya semua tergantung dari sudut pandang masing-masing. Dari sisi positif, hal ini merupakan sebuah langkah untuk mempermudah masa transisi dan menjaga keberlanjutan agar dapat berjalan dengan lebih cepat. Ia menjelaskan bahwa pelaku pasar sejauh ini masih mencermati sentimen-sentimen lainnya seperti data-data perekonomian global, misalnya saja penantian terhadap kemunculan Jerome Powell di Jackson Hole, data ketenagakerjaan Amerika Serikat, serta The Federal Open Market Committee atau FOMC Minutes Meeting.
Meskipun demikian, pelantikan dan jajaran kabinet pasca reshuffle tetap akan mencuri perhatian pasar karena pasar akan melihat siapa yang akan menempati posisi-posisi penting yang sudah ada. Terutama kita sudah tahu ya siapa saja yang kemudian akhirnya menempati Menteri SDM, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, kemudian juga Menkumham dan juga Wamenkominfo. Ya, aksi reshuffle Presiden Jokowi ini bukan kali pertama dilakukan begitu ya, sudah beberapa kali dilakukan dalam masa pemerintahannya. Namun kita harapkan memang hal yang menjadi tujuan dari reshuffle ini dapat sesuai dengan arahan, yakni untuk kemudian memperlancar ataupun mempermudah proses transisi pemerintahan selanjutnya. Namun yang tadi perlu diperhatikan adalah apakah kemudian ini menjadi keputusan yang syarat kepentingan politik untuk kemudian mengamankan waktu-waktu yang cukup krusial begitu ya menjelang pelantikan presiden terpilih selanjutnya Prabowo Subianto. Namun tentunya harus kita kawal bersama apakah kemudian reshuffle ini memang sesuai dengan target dan juga tujuannya, dan tentunya harus kita lihat apa saja kebijakan-kebijakan yang nanti akan dilahirkan. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.